Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan mata kuliah Matematika 1 dengan saya, Arif Nugroho. Nah, kita akan bicara masalah kelanjutan dari bilangan real, yaitu bilangan kompleks. Sebenarnya seperti apa bilangan kompleks? Kalau Anda sering bertemu dengan bilangan kompleks, simbolnya biasanya dituliskan dalam bentuk Z. Itu sama dengan A plus BI. A ini adalah bilangan real, BI ini adalah bilangan imajiner. I ini merupakan satuan imajiner yang diperoleh dari akar min 1. Sehingga kalau ini I kuadrat itu sama dengan min 1. Ya, Anda lihat di sini, Z itu adalah A plus BI. A itu adalah bilangan real ditambah satuan imajiner. Kita akan lihat dulu dari mana asal dari bilangan kompleks ini. Kalau Anda sudah pernah bertemu dengan persamaan kuadrat, misalkan Anda ketemu dengan x kuadrat min 1 sama dengan 0, maka x kuadrat akan sama dengan 1, sehingga x kuadrat sama dengan plus minus akar 1, sehingga jawabannya bisa min 1, bisa 1. Namun kalau Anda ketemu dengan persamaan kuadrat, x kuadrat plus 1 sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan min 1. Kalau x kuadrat sama dengan min 1, maka x sama dengan akar min 1. Nah, akar di dalam tanda akar itu ada minusnya, ada tanda minusnya, maka itu akan di dalam konteks bilangan real, maka tidak ada jawabnya. Oleh karena itu, hanya bisa dijawab dengan konsep bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real itu adalah sumbu real yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu bilangan gabungan bilangan rasional dan irasional, yaitu di sumbu datar. Kemudian bilangan imajiner itu yang sisi tegak lurus dari bilangan real. Jadi kalau kita gambarkan, bilangan real yang A tadi, ini adalah yang mendatar. Sementara bilangan imajiner itu yang tegak lurus. Sebagai sumbu Y, itu bilangan imajiner, dan sebagai sumbu X itu adalah sumbu bilangan real. Nah, bilangan imajiner ini, satuannya adalah I. Nah, Anda lihat di sini Z sama dengan A plus BI. Kalau Anda lihat titik P, titik P ini sumbu realnya besarnya A, sumbu imajinernya besarnya B. Sehingga Z itu sama dengan A plus BI. Nah, karena ini seperti vektor, Anda lihat di sini kan dari OP, ini ya, OP, ini adalah panahnya ke sana, maka karena ini seperti vektor, maka dia punya besaran R yang sering dinamakan modulus dan juga punya arah theta yang sering dinamakan sebagai argumen. Sehingga kalau bilangan kompleks itu tidak hanya memiliki besar, tetapi memiliki besar dan arah. Beda dengan bilangan real yang hanya memiliki besar tanpa memiliki arah. Nah, kalau Anda lihat di sini, berapa besar dari modulusnya, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini Pitagoras. Sementara arahnya apa? Arahnya yaitu bisa diperoleh dari theta. Misalkan Anda peroleh dari sin theta, itu adalah B per R. Cos theta bisa juga di sini A per R. Maka berapa sudut tetanya? Theta sama dengan arkes tangen dari B per A.
Nah, tuh, jadi itu sehingga ini kalau Z itu sama dengan A plus BI, ini adalah bentuk yang pertama. Ini bisa dibawa ke dalam bentuk yang kedua, yaitu A itu adalah R cos theta, dan B itu adalah R sin theta. Sehingga bentuk kedua sama dengan R cos theta plus I sin theta. Nah, silahkan Anda coba kalau Anda punya bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus akar 3I dalam bentuk kutub. Artinya bentuk kutub itu bentuknya yang Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Atau nyatakan bilangan kompleks dalam Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar dan eksponensial. Ini bentuk yang ketiga, itu eksponensial. Kalau Z sama dengan 1 plus I, ini kan dalam bentuk kartesian ya. Nah, kalau dalam bentuk polar, maka kita lihat R-nya itu akar 1 plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, maka akar 2. Sudutnya, tangen theta itu 1 per 1. Maka tetanya arkes tangen 1 itu sama dengan 45 derajat. Oke. Nah, ini berarti Z sama dengan akar 2 cos seperempat pi ditambah I sin seperempat pi. Ini adalah bentuk kedua, adalah dalam bentuk keluar. Oke, sebelum kita lanjut, maka bagaimana mengoperasikan dua bilangan kompleks ini? Misalkan dioperasikan sebagai penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, atau pembagian. Jadi rumusnya, kalau penjumlahan maka A plus BI ditambah C plus DI, maka yang real dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dijumlahkan yang imajiner. Demikian juga dengan pengurangan. Maka real dikurangi real, imajiner dikurangi imajiner. Sementara kalau perkalian, maka diacak dari A plus BI dikalikan C plus DI, maka A kalikan C, A kalikan DI, ditambah dengan BI kalikan C, ditambah BI kalikan DI. Sehingga AC, BD. Nah, I kuadrat itu kan min 1, sehingga diperoleh min BD. Sementara yang A, DI, B, C, BI, CI, maka dipisahkan dalam dikelompokkan yang mengandung I. Nah, ini yang harus hati-hati yang di sini, AC min BD. Dan Z1 dibagi Z2, kalau pembagian maka Anda perlu menghilangkan imajiner penyebutnya dengan cara dikalikan dengan sekawannya atau konjugitnya. Sehingga kalau A plus BI dibagi C plus DI, karena dikalikan dengan sekawannya, sekawan dari C plus DI yaitu C min DI, maka hasilnya AC plus BD ditambah BC min ADI, seperti yang atas ini, dibagi dengan C kuadrat plus D kuadrat. Tambah ini C kuadrat plus D kuadrat. Nah, ini adalah proses pembagian. Nah, ini contoh misalkan yang lain. Nah, ini ada namanya conjugate. Tadi kan kita bahas masalah conjugate itu artinya apa? Conjugate itu adalah sekawannya. Jadi Z sama dengan A plus BI, maka conjugate-nya adalah, atau Z strip itu sama dengan A min BI. Ini dinamakan conjugate. Nah, ini sangat membantu dalam proses pembagian. Nah, bentuk yang ketiga dari bilangan kompleks yaitu dengan dengan menggunakan pangkat. Ini
dengan apa namanya De Moivre, maka kita bisa nyatakan bentuknya adalah RE pangkat I theta. Ini saya sampaikan di sini. Ini. Jadi bisa ini R E I theta. Atau tulisan yang bentuk yang kedua, kosin itu bisa dituliskan akar 2 cis seperempat I. Ini yang bentuk yang ketiga. Ini R E I theta. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk pengantar bilangan kompleks yang nanti akan dipelajari di matematika 2. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.